Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya ingin mengangkat tentang hal debat agama. Dan seringkali kita suka melihat tayangan-tayangan perdebatan antara agama yang sama atau dengan agama yang berbeda. Namun kalau boleh saya jujur, perdebatan antara agama yang sama maupun yang berbeda seringkali tidak memberikan manfaat. Bahkan yang ada adalah menyisakan perasaan-perasaan yang tidak baik, bahkan mungkin akan ada juga yang merasa terluka. Nah, oleh sebab itu, izinkan saya mengangkat soal debat agama dengan beberapa poin yang mungkin bisa kita renungkan untuk mempersiapkan kalau ada memang perdebatan yang harus dilakukan, baik antar agama yang sama maupun yang tidak, maka kita bisa melakukannya atau kita bisa berdebat dengan baik. Oke, debat agama adalah topik yang kompleks dan sering memunculkan berbagai pendapat. Apakah perlu atau tidak? Ini pertanyaannya. Tergantung pada konteks dan tujuan dari debat tersebut. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang dapat membantu menilai apakah debat agama perlu dan bermanfaat. Pertama, kapan debat agama bisa bermanfaat? Jikalau untuk memperdalam pemahaman, studi akademis dalam konteks akademis dan intelektual, debat agama dapat membantu memperdalam pemahaman tentang berbagai keyakinan dan doktrin. Ini dapat memperluas pengetahuan dan memberikan perspektif yang lebih luas. Dialog interfaith, debat yang dilakukan dengan sikap saling menghormati dan keinginan untuk memahami dapat memfasilitasi dialog yang membangun antara berbagai kelompok agama. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemahaman yang lebih baik, berpartisipasi dalam debat agama dengan pendekatan yang terbuka dan berbasis data dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman tentang alasan di balik keyakinan agama. Menangani persoalan sosial, perspektif berbeda. Dalam beberapa kasus, debat agama dapat membantu menangani persoalan sosial atau etika dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai pandangan agama tentang isu-isu penting. Namun, debat agama bisa menjadi tidak bermanfaat pada saat potensi konflik dan ketegangan. Saling menyerang, debat agama yang tidak dilakukan dengan penuh hormat dapat memicu konflik dan ketegangan, serta mengurangi rasa saling menghargai antara individu atau kelompok yang memiliki keyakinan berbeda. Diskusi yang tidak konstruktif, jika tujuan debat hanya untuk memenangkan argumen atau merendahkan pandangan orang lain, ini bisa menjadi tidak produktif dan merugikan hubungan antar individu. Mengabaikan sensitivitas kultural dan emosional. Ketidaknyamanan agama adalah bagian penting dari identitas pribadi dan komunitas. Debat yang tidak sensitif terhadap perasaan dan keyakinan individu bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa terluka. Kebutuhan untuk menghormati privasi dan keyakinan. Menghargai privasi. Beberapa orang mungkin tidak merasa nyaman terlibat dalam debat agama karena alasan pribadi atau emosional. Penting untuk menghormati keputusan mereka dan jaga privasi keyakinan mereka. Cara melakukan debat agama dengan bijaksana, sikap terbuka dan hormat, menghargai pandangan, menjaga sikap terbuka dan menghargai pandangan orang lain. Bahkan jika Anda tidak setuju, hindarilah perdebatan yang bersifat menyerang atau merendahkan. Fokus pada tujuan konstruktif. Tujuan positifnya adalah pastikan bahwa debat bertujuan untuk memahami, menjelaskan, atau menyelesaikan masalah, bukan untuk memenangkan argumen atau mengubah pandangan orang lain. Menggunakan fakta dan data. Informasi yang akurat, gunakan fakta dan data yang akurat dalam diskusi, dan hindarilah generalisasi atau kesimpulan yang tidak mendasar. Konteks yang sesuai, tempat dan waktu. Pilih tempat dan waktu yang tepat untuk debat agama. Hindarilah membahas topik sensitif
di lingkungan yang tidak mendukung, atau di hadapan audiens yang tidak siap. Secara keseluruhan, debat agama bisa menjadi alat yang bermanfaat untuk memperluas wawasan dan membangun pemahaman, asalkan dilakukan dengan pendekatan yang penuh hormat dan tujuan konstruktif. Kiranya hikmat Tuhan yang membawa kita semua lebih baik tidak berdebat, tetapi membawa damai, daripada berdebat, tetapi membawa kesusahan, bahkan terluka hati, bahkan menjadi benci, bahkan menjadi angkuh dan sombong karena kita sudah memenangkan perdebatan tersebut. Kiranya Tuhan Yesus yang sang juru damai, yang memberikan hikmat kepada kita untuk boleh berjalan, boleh berdebat, asalkan dengan bijaksana dan juga dengan damai, dengan kasih daripada Tuhan Yesus. Amin.